Bisnis mobil menurut saya, bagus sih gitu kan. Kalau kita lihat secara kita bicara mungkin di domestik dulu ya, di Indonesia. Kita tahu kan kemarin setelah pandemik, 2 tahun, terus, begitu segala sesuatunya berjalan dengan baik dan langsung, penjualnya naik gitu loh, langsung naik gitu loh. Terbukti dengan waktu kita adanya, Gias waktu itu ya, kita Gias di BSD waktu bulan November dan terakhir Gias di bulan Agustus, itu penjualnya langsung meningkat. Jadi customer memang menunggu gitu. Nah, dan kalau kita lihat salah satunya adalah, eee, masyarakat percaya dengan apa yang diperbuat oleh, pemerintah, bahwa kita bisa menanggulangi, pandemik dengan baik gitu kan. Semua pandemik, semua COVID-19, tapi Indonesia salah satu yang mungkin yang terbaik dalam menanggulanginya. Dan terlihat sekarang terbukti bahwa sekarang, kita udah PPKM 1, kita udah bisa bebas kemana-mana. Dan aktivitas, penjualan mobil itu penting sekali untuk di dalam situasi seperti kayak begini sih menurut saya. Dimana kan kalau yang mungkin, kita ketahui bahwa orang jual mobil tuh mobil butuh di-display, mobil butuh, di pameran, exhibition, ya kan, diperlihatkan, ya kan, ketemu dengan customer, segala macam segala macam. Kita butuh touch and feel-nya untuk jualan mobil ini gitu. Nah, dengan situasi kayak sekarang ini, saya lihat sih udah baik sekali ya gitu, sangat baik dan sangat kondusif gitu. Jadi, saya sebagai pelaku pasar ya, sangat yakin dan sangat confidence bahwa ini akan mengarah yang baik gitu kan. Mungkin belum seperti pada, tahun 2017, 18, 19 mungkin lagi peak-peaknya, tapi kita mengarah ke sana sih kalau saya bilang, gitu. Terutama untuk Indonesia, seperti itu. Kalau untuk global saya lihat juga arahannya mungkin juga, hampir sama ya. Mungkin mereka juga mungkin ada EV, electric vehicle atau segala macam, which is juga sama dengan di Indonesia juga. Dan, cukup baik sih. Memang membutuhkan sedikit inovasi, membutuhkan sedikit, mesti berpikir lebih lah bagaimana caranya menghadirkan produk-produk yang bisa lebih ramah lingkungan, produk-produk yang lebih, dekat dengan customer, yang disukai oleh customer gitu. Tapi secara overall sih menurut saya bagus, gitu. Untuk pertama bicara mengenai target. Oke, kalau target kita, seperti yang kita harapkan sih sebenarnya, ya secara penjualan kita, kita boleh bilang mencapai target. Mungkin saya share sedikit bahwa selama 2 tahun terakhir ini kita selain pandemik juga ada keterbatasan masalah microchip gitu ya. Jadi bukan karena masalah dari sisi demand juga, tapi supply juga menjadi salah satu yang penting menjadi problem buat kita gitu kan. Nah, saya rasa sih nggak hanya untuk Mazda, tapi mungkin brand-brand yang lain juga punya situasi yang mirip-mirip seperti kayak kita. Dan itu secara berangsur-langsur sudah mulai membaik gitu kan, tapi masih ada ya, tapi sudah membaik lah kalau saya bilang. Jadi kalau bicara mengenai target, yes, kita sudah sesuai dengan harapan kita, sudah mengarah ke sana, dan kita bisa mencapai target yang udah kita canangkan waktu di awal tahun kemarin. Dan kalau untuk Mazda sendiri, kita memang mempunyai satu arahan yang boleh sebenarnya agak unik ya. Unik dalam arti gini, kita memposisikan mobil kita, brand kita yang mobil yang premium, dengan segala macam filosofi dan uniqueness yang kita punya. Kita sangat mengedepankan dari sisi misalnya desain, kita punya kodo desain dan teknologi kayak Active gitu kan. Nah, itu agak berbeda. Jadi kita Mazda itu bukan hanya sekedar mean of transportation, tapi juga ada sisi lifestyle-nya dan sisi kebanggaan dengan waktu customer memilih untuk membeli Mazda ini gitu. Nah, itu yang selalu kita komunikasikan, yang kita jelaskan kepada customer, kepada masyarakat bahwa Mazda ya emang seperti ini gitu. Bukan hanya sekedar mean of transportation, itu sih bedanya gitu. Kita akan bawa beberapa model baru, bahkan kita ada 1-2 model yang benar-benar baru dan sesuai dengan arahan dari pemerintah dan mungkin juga dari tren dari global ya. Kita akan mulai membawa yang kita sebut namanya elektrifikasi gitu, elektrifikasi mungkin dari mulai hybrid dan kawan-kawan. Jadi kita akan mengarah ke sana dan akan hadir nanti di tahun depan, seperti itu. Dan sangat menarik sih, sebenarnya tunggu aja nanti model seperti apa, tapi sangat-sangat menarik dan sangat-sangat khas dengan uniqueness-nya Mazda ini gitu loh, nanti gitu.
Oke, segmen premium tantangannya tentunya adalah diferensiasi. Itu yang pasti, karena bicara mengenai premium, targetnya udah beda. Tujuan objektifnya dari si customer mau beli barang ini premium pasti diferensiasi. Kenapa saya I feels good dengan membeli produk ini? Kenapa saya I feels happy, enjoy dengan beli produk ini gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita. Bagaimana kita bisa menyiapkan, bagaimana kita bisa memberikan diferensiasi ini kepada customer. Dan Mazda sangat konsisten dengan filosofi kita. Kita punya ada Japanese Mastery, ada Artful Design, Enjoyment Driving, and so on and so forth. Dan kita sangat mengedepankan dua hal. Pertama dari sisi desain, kode desain kita, dan Sky Active teknologi kita. Itu yang terus kita komunikasikan. Dan itu yang akan tetap menjadi daya tarik Mazda untuk customer. Untuk sisi premiumnya. Nah, itu menjadi premium Mazda malah. Seperti itu. Jadi, memberikan diferensiasi yang beda antara yang Mazda dan yang mass atau yang non premium, seperti itu sih. Oke, itu udah kita pikirin sih pasti, karena yang namanya beli mobil pasti mesti ada perawatan, pasti mesti ada yang namanya kelanjutannya gitu kan. Makanya orang sebutnya namanya adalah after sales. Tapi kalau di Mazda kita nggak sebut after sales, sebutnya kita bilangnya namanya customer service. Makanya kita punya departemen customer service. Kita di setiap mobil yang kita jual itu udah ada namanya My Mazda Service. Nah, My Mazda Service itu adalah pelayanan service berkala, di mana kita berikan secara cuma-cuma untuk 3 tahun, gitu. Baik dari sisi labor maupun spare part. Jadi customer beli mobil Mazda, tinggal pakai aja, tinggal drive aja, untuk perawatannya, untuk labor and partnya semua selama 3 tahun ditanggung oleh Mazda, seperti itu. Dan kita juga kita punya juga yang namanya emergency service, emergency call. Jadi kalau misalnya di tol ada masalah apa, tinggal contact our customer center, nanti semua kita akan assist customer gitu. Dan itu semuanya itu ada di dalam kita punya program namanya My Mazda Service di situ. Jadi kita nggak hanya jualan, tapi saya tahu kan customer selama dipakai mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun butuh mobil itu butuh dirawat, dan butuh juga ada hal-hal apa yang customer ingin di-assist, dibantu kan, kayak road assistance lah atau apa semuanya ada di situ sih Bu, di My Mazda Service. Kalau bicara mengenai safety sebenarnya ada dua hal sih. Pertama bicara pasif maupun aktif. Nah, itu dia. Jadi kalau yang pasif itu sifatnya memang yang lebih ke arah, kalau ngomong simpel lagi nih, nggak kelihatan, nggak kerasa kalau belum kejadian. Gitu. Misalnya, kayak kita bilang kita punya namanya Sky Active Body. Jadi belum kerasa nih, belum tahu nih kalau misalnya mobil sampai kecelakaan, mungkin terguling atau apa. Karena kita punya namanya Sky Active Body, kita bisa ada force impact absorption and so on and so forth. Tapi kita juga punya yang namanya aktif. Itu tentu dengan para sensor-sensor yang sebetulnya Eye Active Sense. Mana kita punya ada namanya MRCC, kita punya BSM, ada apa namanya, macam-macam, segala macam sensor atau ada. Tapi tetap semuanya membutuhkan dari si pengemudinya sendiri. Pengemudi tentu mesti bawa mobil mesti hati-hati, pengemudi mesti taat peraturan, karena para sensor-sensor itu semuanya hanya mengasis, membantu, meminimalisir bila terjadi sesuatu gitu loh. Nah, yang pasif ini juga penting, yang seringkali di-neglect gitu kan. Karena sebenarnya tadi, pasif ini hanya bisa kerasa kalau kejadian. Nah, kita di beberapa negara sebenarnya sudah mendapatkan 5-star NCAP rating gitu kan. Memang di Indonesia kita belum ada, tapi produk yang sama, karena mobil-mobil yang kita jual itu adalah mobil-mobil yang memang kita dibuat di Jepang sih rata-rata. Jadi memang beberapa model, saya rasa hampir semua model sih, kita udah mempunyai 5-star NCAP rating. Itu adalah safety rating sebenarnya gitu. Seperti itu. Jadi kita sangat yakin sih bahwa Mazda ini mobil yang karena udah premium, tentu safety menjadi yang paling utama. Seperti itu. Saya rasa sih yang namanya pembuatan mobil, semua orang buat mobil itu kalau di Jepang sebut namanya monozukuri. Jadi itu adalah
step-step untuk membuat mobil gitu kan, dimulai dari welding, dimulai dari body stamping sampai assembling, painting and so on and so forth, semuanya sama tuh. Tapi kita memang punya satu filosofi yang sangat beda gitu, di mana rootnya dari kebudayaan Jepang sendiri. Makanya kita punya filosofi number one itu adalah Japanese mastery. Nah, kita ketahui kan orang-orang Jepang itu orang-orang yang apa ya, freak akan 100% harus precise gitu loh, harus precise, harus perfeksionis sekali gitu. Nah, itu yang sangat-sangat Jepang banget kan. Mungkin kalau kita sedikit saya memberikan contoh yang lebih gampang ya. Kita tahu bahwa para samurai ini kan punya pedang namanya katana ya. Nah, proses pembuatan katana itu udah kayak ritual loh sebenarnya. Nggak sekedar kayak orang bikin golok sapi, golok daging atau apa gitu kan. Mereka ada ritualnya, mereka mesti diituin dan sampai diukur se-strict itu. Dan di Mazda itu sangat-sangat percaya akan itu. Jadi kita kadang-kadang malah sering bilang Mazda ini mobil para engineer sebenarnya malah. Which is, saya bukan mau mengmarketingkan hal seperti itu, tapi di Jepang sendiri orang banyak bilang, oh Mazda ini mobil para engineer, karena emang sampai sebegitunya, seperfeksionisnya, seakuratnya. Itu yang kita sangat bangganya di situ gitu. Kalau mungkin nanti saya undang Ibu pernah mampir nanti ke museum Mazda Jepang, kita kasih lihat ini adalah welding seorang yang baru sekian jam. Ini orang yang welding udah berapa ratus jam. Ini welding para takumi. Jadi kita tuh kumpulan para masters gitu yang di Mazda. Makanya anehnya kita masih percaya oleh tangan manusia gitu, bahwa tangan manusia lah yang menggerakkan robot, bukan robot yang menggerakkan manusia. Nah, itu yang kita masih percaya di Mazda gitu. Jadi para takumi ini, karena kenapa? Karena kalau robot menggerakkan manusia, artinya mungkin dia perfect, tapi dia nggak punya soul. Kalau Mazda kita nggak, kita tangan-tangan para takumi ini yang menggerakkan robot-robot ini gitu. Makanya selalu kita merasa ada soul-nya. Nah, itu yang lagi-lagi itu adalah salah satu filosofi dari Mazda, bahwa setiap mobil itu selalu ada soul-nya. Makanya kita punya tagline misalnya Jinba Itai, di mana ada kesatuan antara kuda dengan pengendaranya. Karena apa? Karena ada bonding, ada soul-nya antara si. Orang pikir-pikir mobil kok punya soul ya? Yes, karena waktu kita buat itu selalu mengedepankan itu gitu loh. Kayak misalnya soul of motion. Itu adalah kita punya kode desain. What do you mean? Karena warna itu bisa memberikan kayak ada satu kehidupan, seolah-olah kayak ada kayak motion, kayak bergerak gitu loh. Nah, itu yang makanya soul itu tuh penting. Makanya takumi itu menjadi yang paling utama bagi, di Mazda dalam pembuatan mobil gitu loh. Dia yang menggerakkan, dia yang mendirect semua aktivitas dari Monozukuri, dari pembuatan mobil sendiri sih. Mereka sangat percaya seniority, jam terbang kalau bahasanya. Jadi mereka sangat percaya jam terbang gitu. Bagi mereka tuh nggak ada istilahnya tiba-tiba orang kayak Wizkids tiba-tiba hebat, enggak. Mereka harus ditempa, dilatih, baru benar-benar jadi jago gitu. Nah, itu makanya para takumi itu biasanya orang-orang yang udah jam terbangnya udah tinggi-tinggi, dan mereka yang bangga sekali akan ke perfectannya itu gitu loh. Nah, seperti itu. Itu yang kita percaya, dan itu yang kita komunikasikan ke customer, dan itu yang kita jual ke customer. Karena mungkin semua mobil sama, punya pintu, punya lampu, punya apa, tapi itu yang mau kita berikan sih. Kalau bilang mengenai jarang dipakai ya bisa rusak. Misalnya kita 3 tahun nggak boleh pakai, pasti rusak. Sebenarnya saya pernah belajar dari seorang otomotif juga, tapi dia orang Jerman gitu kan. Dia bilang gini, mobil itu, ya mobil kita bicara mobil masih yang combustion engine, itu mobil itu dipakai 20.000, 50.000, 100.000, dijalanin 140 km per jam di autobahn, di autobahn, nggak masalah tuh ya. Selama dipakai, selama diservis, selama ganti oli segala macam, itu very efficient kok, mereka nggak rusak-rusak gitu. Tapi malah yang nggak dipakai malah menjadi repot. Sebenarnya sih analogi sama kayak manusia sih Bu. Kalau kita tiduran baring-baringan mulu juga sakit ya. Kadang-kadang kita kan kalau kita apa namanya terus aktif bergerak, kecuali kalau memang ekstrim misalnya, contohnya mobil yang desain untuk jalan raya dipakai off-road. Nah, yang itu yang juga jadi agak salah kaprah gitu kan. Kita manusia biasa kita disuruh ikut maraton 100 kilo, ya nggak bisa sih misalnya gitu. Biasanya kan gini, kalau itu kan mereka dengan sesama merek yang sama, jenis yang sama, mereka suka keliling-keliling, ya kumpul-kumpul.
Apalagi sekarang kan pemerintah udah bikin infrastruktur yang cukup bagus, bisa traveling dari Jakarta, Surabaya misalnya gitu kan ya, Surabaya gitu kan. Nah, ya itu mereka pakai keliling-keliling, jalan-jalan, kumpul-kumpul, paling gampang sih sebenarnya kulineran gitu ya. Kulineran di mana. Terus yang paling seneng kayak pengalaman saya tuh kalau ngobrol sama para komunitas kan saya belakangan saya suka ngobrol sama para community itu mereka tuh sharing pengalaman. Oh, misalnya kayak contoh kita dengan Mazda gitu Ibu ya. Misalnya kemarin dengan Mazda 2 community nah gitu ya. Dia bilang, "Oh ya, Mazda 2 saya begini, Mazda saya begitu." Kadang-kadang mereka ada yang, "Oh, saya dimodifikasi dengan ini, jadinya begini, ini begitu." Nah, itu keasikan bagi mereka sendiri untuk bisa saling karena punya apa namanya, punya common ini ya, punya common understanding, common feeling bahwa mereka punya sama pemilik Mazda 2 gitu kan, nah gitu. Atau mungkin merek-mereknya atau model-model yang sama, mereka biasanya kayak saling sharing sih lebih tepatnya sih, sharing-sharing gitu kan. Jadi mereka ada keasikan, oh ternyata kalau begini ban ganti ini begini ya. Biasanya begitu pulang langsung beli ban baru tuh, misalnya gitu kan, langsung beli ban baru tuh karena pengen coba gitu ya. Tapi saya rasa nggak cuman mobil sih, saya rasa even kayak kamera aja gitu kan, oh kalau pakai lensa yang begini jadi begini. Terus karena mungkin jadi kalau yang mesti ngecek dulu, oh ini budgetnya berapa nih gitu, jangan-jangan nanti over budget segala macam. Tapi kan kalau misalnya namanya kolektor sih mereka sih kalau namanya kolektor mereka sih istilahnya mereka jalan aja gitu kan. Yang penting dia bisa mendapatkan experience yang mereka mau gitu loh. Tips sukses sebenarnya sih banyak dalam gini. Tentu kita paling penting kita mesti lihat dari sisi kalau bicara mengenai perusahaan ya kita mesti lihat dari sisi dalamnya dulu sih Bu. Paling penting itu sebenarnya adalah dari sisi internalnya karena kalau kita bilang kondisi kita tadi ya mau ada pandemik lah atau apa, the most important thing is the inside basically. Itu yang penting. Jadi saya selalu power comes from within. Semoga saya nggak copy dari sampai diri ya. Semoga. Tapi itu yang selalu saya percaya gitu. Saya selalu percaya dari power comes from within, from inside gitu. Dan itu orang-orang yang punya same understanding, punya same goal, same mindset gitu kan. Sehingga waktu kita bergerak kita sama-sama. Kayaknya sekarang bukan Superman ya, bukan Batman atau Superman yang kita one man show begitu enggak gitu. Karena justru dengan bukan Superman itulah yang kita punya kelebihan masing-masing, kita bisa yang penting bisa mengempower dan menggerakkan sih Bu. Menggerakkan dengan cara apa? Ya dengan cara tadi itu, dengan cara same goal, same understanding, dan kita mesti komunikasi is very important gitu. Kalau saya bilang, jadi apapun kejadiannya, apapun kesulitannya, mau pandemi mau apa ya kita yang penting selama kita dari dalam sih oke sih gitu sih kalau saya bilang gitu. Kita ada setiap generasi itu pasti punya value-nya beda-beda gitu ya. Value-nya beda karena situasi atau kondisi yang menempa dia pada waktu itu gitu kan. Mungkin pada waktu generation X misalnya gitu ya, atau even mungkin baby boomer gitu kan. Kondisinya waktu itu mungkin semua lagi sulit, nggak ada teknologi, nggak ada apa-apa. That's the different. Tapi kalau milenial kan semuanya udah ada, kita udah ada online, udah ada internet, udah segala macam. Paling penting adalah lagi-lagi adalah komunikasi dan bisa mengerti juga mesti melihat dari from their angle gitu kan. Nah, milenial ini sebenarnya ini banyak keuntungan ya buat perusahaan. Keuntungannya adalah karena mereka tipikal orang yang lebih kreatif gitu kan. Dan karena mereka udah sangat mungkin gadget savvy gitu ya, udah teknologi savvy, mereka udah jago banget di situ. Itu yang bisa yang selalu kita gunakan untuk lebih mencapai that age gitu loh. Jadi kita selalu punya competitive edge itu dari sisi itu aja gitu. Karena dari sisi dari inovasi dan kawan-kawan gitu kan. Karena sekarang kalau dibilang misalnya kita mengandalkan value misalnya disiplin, tepat waktu dan kawan-kawan, itu udah basic sih sebenarnya sih. Udah basic dan itu harus dilakukan sih gitu. Tapi bagaimana kita survive? Ya kita tadi dengan cara membuat inovasi dan juga bagaimana kita bisa dekat sama mereka. Ya kita tadi sama Bu. Kita
common understanding, kita sampaikan goalnya ini, tujuannya ini. Kita mimpikan dulu, mimpikan, oh seperti ini loh goalnya, seperti ini loh tujuannya. Setuju nggak nih kalau kita mau ke sana nih? Setuju nggak kalau company kita mau jualan sekian? Setuju nggak kalau company kita mau making this profit? Setuju? Oke. What is your idea? What is the common atau the basic needs yang mesti kita lakukan? Terus what is your idea? What is your proposal gitu kan? Jadi kita selalu from inside. I always ask for a proposal. What is your proposal? Gitu kan? Dan selalu dengar. Kadang-kadang memang tantangannya antara generation X sama anak-anak yang baru-baru ini, selalu kita merasa, nah ini yang cara papa nih pasti paling bener deh, udah anak pasti salah gitu kan. Nah, itu kalau mulai ke sana mulai jadi repot sebenarnya sih gitu. Jadi kita harus papa yang mendengarkan, karena mereka seringkali tujuannya sama, mau ke sana gitu, mungkin dengan cara yang lebih unik, dengan cara yang lebih bisa jadi lebih pendek. Biasanya anak-anak mereka tuh yang muda-muda tuh bisa cara lebih pendek gitu. Lebih keren, malah kadang-kadang lebih heboh gitu kan. Kalau kita mungkin lebih lurus, lebih direct, lebih kaku, lebih apa gitu kan. Jadi mendengarkan mereka tuh penting sih. Dengerin. Common understanding, common goal gitu kan. Ujungnya pasti sampai. Kalau saya bilang sih seperti itu. Saya udah komit. Sabtu Minggu saya nggak mau telepon karyawan. Gitu. Itu komitmen saya. Jarang sekali saya, even kalau saya mau WA aja, malah saya takut kadang-kadang. Gitu. Paling dikit saya cuma kirim gambar dong. Ya, itu salah komitmen saya sama tim saya. Saya Sabtu Minggu saya nggak akan telepon kalian. Kedua, yang namanya kerjaan itu nggak ada habis-habisnya. Jadi saya biasanya nggak mau mereka nganggur di kantor. Kayak setelah after 5:30 pulang, go home. Ngapain lo di kantor? Karena gini, saya lama kerja di perusahaan Jepang. Dari awal saya masuk perusahaan Jepang, mereka orang-orang yang long hours, 14 hours a day kerja. Gitu. Tapi kadang-kadang mereka siangnya malah nggak ngapa-ngapain, Bu. Gitu. Malah semua numpuk di malam-malam hari gitu. Mau ngapain ya halnya? Mana kita pampetin, kita kerja yang secara efektif, efisien di working hours gitu kan. Kalau memang ada event, kayak kita ada pameran misalnya gitu kan, mau nggak mau kita mesti datang hari Sabtu, ya udah nggak apa-apa, tuh itu juga nggak tiap hari kan gitu kan. Tapi sebenarnya tadi komitmen saya, Sabtu Minggu saya tidak akan telepon kalian. Saya bilang after 5:30 go home. Ngapain kalian lama-lama di kantor. Dan juga bagi saya semuanya itu udah berdewasa gitu loh. Jadi saya juga nggak yang istilahnya yang ada ya dulu, kalau yang ini kenapa nih kok udah jam 9:05 belum datang gitu. Saya nggak terlalu pusing hal yang demikian gitu. Karena kadang-kadang malah kalau ada karyawan sedikit flu tapi ya, apalagi sekarang Bu ya, sedikit flu bangkis, kamu langsung pulang aja di rumah aja 3 hari gitu kan, kadang-kadang kayak gitu kan. Atau kadang-kadang udah malah kadang kalau saya bilang saya lagi kemana, udah kamu boleh work from home aja, apa-apa, it's okay gitu kan. Yang penting bisa di kontak, apalagi sekarang udah namanya WA lah, Instagram, kawan-kawan semua gampang sekali gitu. Yang penting bagi saya adalah kita mesti punya lagi working hours sekarang menjadi nggak gitu penting. Malah begitu saya bilang nggak penting, mereka kepengen jadi penting. Mereka kepengen kerjanya lama. Saya sering suruh mereka pulang. Ayo pulang, ngapain di kantor mulu, pulang gitu kan. Mereka malah timbul kesadaran sendiri, bukan karena mereka mau kerja lama, karena mereka getting the job done gitu. Karena memang ada deadline apa segala macam. Tapi itu sih komitmen saya tadi, 2 hal tadi. Kerja lama-lama bagi saya itu nggak gitu gimana gitu. Sama Sabtu Minggu saya tidak akan telepon mereka. Karena itu 2 hari dari 7 hari itu penting buat mereka, dengan keluarga, dengan anak apa segala macam penting. Biar mereka plong, biar mereka lost. Itu sih bagi saya.